Singkat cerita, Harry sekarang sudah berumur 11 tahun dan dia tinggal di rumah paman dan bibinya yang kejam sama dia. Oh iya, dia juga tinggal sama sepupunya yang juga kejam sama dia. Suatu hari, Harry mendapatkan surat yang misterius, tapi paman Harry nggak mau ngasih suratnya ke Harry. Akhirnya hal-hal mistis mulai terjadi di rumah paman Harry dan mengharuskan mereka untuk mengungsi ke sebuah pulau terpencil. Setelah nggak lama mengungsi, mereka kedatangan tamu yang nggak diundang, yaitu seorang raksasa yang bernama Hagrid. Jadi si Hagrid ini datang buat ngasih suratnya secara langsung ke Harry, dan isi suratnya adalah tentang penerimaan Harry di sebuah sekolah sihir yang bernama Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. You're a wizard, Harry. Hagrid kemudian bercerita tentang latar belakang kedua orang tua Harry yang ternyata adalah seorang penyihir. Sayangnya mereka berdua mati karena dibunuh oleh penyihir jahat, yaitu Lord Voldemort yang dulu sempat meneror dunia persihiran 11 tahun lalu. Singkat cerita, Lord Voldemort adalah penyihir jahat paling kuat di eranya. Tapi sayangnya si Voldemort menemukan sebuah ramalan tentang kematiannya di masa depan. Dan ternyata ramalan itu menjurus ke Harry, jadi dia berusaha buat membunuh Harry. Tapi untungnya ibu Harry berhasil mengorbankan nyawanya buat nyelamatin Harry, jadi Harry berhasil selamat dan dapat bekas luka yang keren di jidatnya. Waktu sekolah akhirnya tiba, Harry kenalan sama teman baru yaitu si Ron dan Hermione. Pleasure. Mereka akhirnya sampai di Hogwarts dan ketemu dengan kepala sekolah Hogwarts yaitu Albus Dumbledore. Mereka dan siswa baru lainnya ikut penempatan kelas yang bakal ditentuin sama topi seleksi dan akan dibagi menjadi 4 kelas. Yaitu yang pertama ada Gryffindor buat anak-anak yang pemberani. Yang kedua ada Hufflepuff buat anak-anak yang baik, sopan dan ngikutin aturan. Yang ketiga ada Ravenclaw buat anak-anak yang pintar dan kreatif. Yang terakhir ada Slytherin buat anak-anak high class dan keturunan dari ayah ibu penyihir. Gryffindor! Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk ke Gryffindor. Mereka mulai belajar sihir dan mereka juga bertemu para dosen yaitu Profesor McGonagall dan juga Severus Snape yang kelihatannya punya dendam pribadi sama si Harry. Mr. Potter. Mereka juga belajar naik sapu terbang dan ternyata Harry punya bakat alami buat naik sapu terbang. Harry ngajak Ron dan Hermione buat keliling-keliling sekolah dan mereka akhirnya tiba di ruangan yang dijaga anjing berkepala 3. Mereka nanya Hagrid tentang si anjing berkepala 3 karena Hagrid adalah penanggung jawab semua binatang yang ada di Hogwarts. Hagrid nggak sengaja keceplosan dan ngasih tahu mereka kalau nama anjingnya adalah Fluffy dan dia sedang menjaga Sorcerer's Stone. I should have said that. I should not have said that. Harry direkrut sama tim Gryffindor buat ikut main pertandingan Quidditch, yaitu semacam olahraga buat main sapu terbang. Harry main sebagai seeker yang bertugas buat nangkap Golden Snitch. Harry akhirnya berhasil buat nangkap Golden Snitch-nya dan Gryffindor menang. Di malam Natal, Harry dapat kiriman misterius yang ternyata isinya adalah jubah tembus pandang punya ayahnya yang ternyata dikirim diam-diam sama Dumbledore. Harry keliling sekolah pakai jubahnya dan gak sengaja dengar percakapan Profesor Snape dan Profesor Quirrell tentang Sorcerer's Stone. Mereka akhirnya nyari tahu tentang Sorcerer's Stone. Ben, ada yang mau ngebangkitin Voldemort. Mereka nyoba ngasih tahu Profesor McGonagall, tapi sayangnya dia nggak percaya. Jadi mereka berusaha sendiri buat ngambil Sorcerer's Stone-nya sebelum diambil orang lain. Mereka berhasil masuk ke ruangan yang dijaga Fluffy dan ketemu Profesor Quirrell yang ternyata dirasukin sama Voldemort. Profesor Quirrell berusaha buat nyerang Harry, tapi ternyata Profesor Quirrell yang dirasuki Voldemort nggak bisa nyerang Harry karena Harry masih dilindungi oleh mantra pengorbanan dari ibu Harry. Harry balik menyerang Profesor Quirrell dan akhirnya Harry berhasil mengalahkan Voldemort. Libur musim panas akhirnya tiba dan Harry balik ke rumah pamannya yang ada di England. Harry kedatangan tamu gak diundang yaitu Dobby, seorang goblin / peri rumah yang ngasih peringatan kalau ada hal buruk kalau Harry balik ke Hogwarts. Ron akhirnya langsung jemput Harry ke rumahnya karena surat Ron gak pernah dibalas Harry yang ternyata disembunyiin sama si Dobby. Harry tiba di rumah Ron dan ketemu sama adik Ron yaitu Ginny Weasley yang kelihatannya suka sama Harry. Harry dan keluarga Weasley akhirnya pergi ke Diagon Alley buat beli perlengkapan sihir. Di sana mereka ketemu sama teman seangkatan mereka yaitu Draco Malfoy yang lagi sama bapaknya, Lucius Malfoy, yang kelihatannya lagi ngebully Hermione karena sebenarnya Hermione adalah keturunan dari orang tua Muggle, aka bukan penyihir. Harry dan Ron akhirnya pergi ke Hogwarts naik mobil karena mereka ketinggalan kereta. Mereka ketemu dosen pertahanan ilmu hitam mereka yang baru yaitu Profesor Gilderoy Lockhart. Sekolah jadi heboh karena beberapa murid jadi kaku dan ada yang nulis pesan tentang The Chamber of Secret yang katanya udah terbuka. Sedikit penjelasan tentang The Chamber of Secret. Jadi The Chamber of Secret itu adalah ruangan rahasia yang ada di Hogwarts yang dibuat oleh salah satu founder sekolah Hogwarts yaitu Salazar Slytherin.
Jadi singkatnya, si Salazar Slytherin ini pengen supaya semua murid di Hogwarts itu keturunan murni penyihir. Tapi tentunya hal ini ditentang sama 3 founder lainnya. Akhirnya si Salazar ini memutuskan untuk pergi dari Hogwarts. Nah, sebelum dia pergi dari Hogwarts, dia membuat sebuah ruangan rahasia yang bernama The Chamber of Secret. Nah, ruangan itu dia pakai buat naruh seekor monster yang bertugas buat melenyapkan semua murid-murid Hogwarts yang bukan keturunan murni. Setelah sekian lama, pencarian The Chamber of Secret terus dilakukan. Tapi sayangnya gak ketemu-ketemu karena yang bisa buka The Chamber of Secret cuma keturunan murni yang bisa berbahasa ular. Oke, kita lanjut dulu ke story lainnya. Jadi Harry dan Ron curiga sama Malfoy kalau dialah yang udah buka The Chamber of Secret. Hermione nyaranin buat bikin ramuan Polyjuice supaya mereka bisa menyamar jadi temannya Draco dan nanya-nanya tentang Chamber of Secret. Mereka bikin ramuannya di kamar mandi angker karena dihantuin sama hantu Myrtle. Ramuan Hermione gagal, jadi cuma Harry dan Ron yang bisa pergi buat ketemu Draco. Mereka ketemu Draco dan ternyata Draco nggak tahu apa-apa tentang The Chamber of Secret. Harry dan Ron balik lagi ke kamar mandi dan nemu sebuah buku diari misterius punya seseorang bernama Tom Riddle. Ternyata kita bisa ngobrol sama yang punya diari kalau kita nulis di buku diarinya. Harry nanya tentang The Chamber of Secret sama Tom Riddle lewat buku diarinya. Harry akhirnya diajak buat ngeliat kilas balik kejadian 50 tahun lalu yang ngeliatin kalau si Tom Riddle nuduh Hagrid buka The Chamber of Secret dan ngelapasin seekor laba-laba yang bikin Hagrid jadi dikeluarin dari Hogwarts. Hermione jadi beku. Dan akhirnya Harry dan Ron datengin Hagrid buat nanya tentang The Chamber of Secret. Hagrid dituduh lagi soal kasus The Chamber of Secret, tapi sekarang dia dituduh sama Lucius Malfoy, bapaknya Draco. Hagrid dibawa paksa ke penjara Azkaban, tapi sebelum pergi dia ngasih tahu Harry dan Ron buat ngikutin laba-laba. Harry dan Ron masuk ke hutan terlarang dan ketemu sama Aragog, laba-laba yang dilepas Hagrid 50 tahun lalu pas dia lagi ngebuka The Chamber of Secret. Aragog ngasih tahu Harry dan Ron kalau dia bukan monster yang ngebukuin para murid. Dan dia juga ngasih tahu kalau si Myrtle, si hantu kamar mandi itu adalah korban dari kejadian 50 tahun lalu di Chamber of Secret. Harry dan Ron jenguk Hermione di UKS dan nemuin sebuah halaman di tangan Hermione tentang monster yang bisa bukuin orang, yaitu seekor ular basilis. Harry dan Ron nanya si Myrtle tentang The Chamber of Secret dan si Myrtle ngasih tahu kalau tempatnya ada di bawah kamar mandinya. Harry berhasil buat buka pintu ke chambernya karena dia ternyata bisa ngomong bahasa ular. Harry dan Ron berhasil masuk ke Chamber of Secret tapi Ron kejebak sama reruntuhan batu. Harry ngelanjutin perjalanannya sendiri dan dia akhirnya nemuin si Ginny yang lagi pingsan dan juga hantu / memory dari si Tom Riddle. Are you a ghost? Her memory. Tom Riddle ngasih tahu kalau Ginny lah yang pertama nemuin buku diarinya dan Tom ngerasukin Ginny buat buka The Chamber of Secret. Tom ngasih tahu Harry nama lengkapnya yang kalau disusun ulang jadi tulisan I'm Lord Voldemort. Si Tom manggil monster basilis, tapi untungnya Harry berteman sama Focus, burung phoenixnya Dumbledore, yang bantuin Harry buat ngelawan monster basilis. Dan dia juga ngasih Harry The Sorting Hat, atau si topi seleksi. Oke, sedikit penjelasan tentang The Sorting Hat. Jadi The Sorting Hat, aka si topi seleksi ini, dibuat oleh salah satu founder Hogwarts, yaitu si Godric Gryffindor, untuk nentuin penempatan kelas bagi murid-murid Hogwarts baru kalau para foundernya udah nggak ada. Dan si Sorting Hat ini juga bisa munculin pedangnya Godric Gryffindor kalau suatu saat dibutuhkan. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi si Harry pakai pedang dari The Sorting Hat buat bunuh si monster basilis. Harry ngambil taring basilis buat ngancurin buku diari Tom Riddle dan akhirnya ngelenyapin si Tom Riddle aka si Voldemort untuk yang kedua kalinya. Seorang pembunuh bernama Sirius Black berhasil kabur dari penjara Azkaban. Si Sirius Black ternyata adalah sahabat dari ayah Harry, yaitu James Potter, tapi dia dipenjara karena dituduh berkhianat dan jadi tangan kanan Voldemort. Rumor beredar kalau dia dalam perjalanan buat nyari Harry. Para Dementor, si penjaga penjara Azkaban, dikerahkan buat nyari si Sirius Black. Harry, Ron, dan Hermione naik kereta buat pergi ke Hogwarts. Gerbong yang dinaikin mereka ternyata dijaga sama Dementor yang langsung ngisep jiwa Harry. Guru pertahanan ilmu hitam mereka yang baru, yaitu Profesor Lupin, akhirnya datang buat ngusir Dementor yang nyerang Harry. Mereka akhirnya sampai di Hogwarts dan Profesor Dumbledore ngumumin kalau para Dementor bakal menjaga sekolah selama Sirius Black belum tertangkap. Kelas dimulai seperti biasa, Profesor Lupin ngajarin Harry cara ngusir Dementor dan Hagrid sekarang juga ngisi kelas tentang perawatan binatang ajaib. Kelas Hagrid jadi kacau gara-gara Draco bikin Buckbeak, yaitu seekor burung hippogriff, jadi marah dan nyerang dia. Draco ngelaporin kejadian itu dan bikin Buckbeak jadi harus terpaksa dieksekusi. Hermione kesel dan akhirnya mukul Draco karena Buckbeak jadi mati. Tikus peliharaan Ron gigit tangan Ron dan akhirnya pergi kabur. Harry, Ron, dan Hermione ngikutin tikus Ron dan ketemu sama seekor anjing hitam yang ternyata adalah wujud transformasi dari Sirius Black.
Harry nyerang Sirius Black, tapi Sirius Black diselamatin sama Profesor Lupin yang ternyata adalah sahabat dari Sirius Black dan juga ayah Harry yaitu James Potter. Sirius Black ternyata datang bukan buat bunuh Harry, tapi buat bunuh peliharaan Ron yang ternyata adalah wujud transformasi dari Peter Pettigrew yang juga sahabat lama mereka. Jadi mereka berempat yaitu Sirius Black, Lupin, James Potter, dan juga Peter Pettigrew dulunya adalah 4 serangkai yang tak terpisahkan dan dikenal dengan julukan The Marauders. James, Sirius, dan Peter curiga kalau Lupin nyembunyiin sesuatu karena setiap sebulan sekali Lupin selalu pergi hilang entah kemana. Akhirnya James, Sirius, dan Peter ngikutin Lupin dan akhirnya mereka tahu kalau Lupin itu sebenarnya adalah manusia serigala. Lupin gak mau bilangnya sebenarnya karena dia takut mereka gak mau berteman sama dia lagi. Mereka bilang gak apa-apa dan malah pengen belajar buat jadi seorang animagus, yaitu seseorang yang bisa berubah jadi seekor binatang supaya bisa nemenin Lupin pas dia berubah jadi serigala. Setelah 3 tahun dari kejadian itu, mereka berhasil buat nguasain perubahan wujud mereka. James jadi rusa, Sirius jadi anjing, dan Peter jadi tikus. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi si Sirius dan Lupin berniat buat bunuh Peter karena ternyata dialah yang sebenarnya berkhianat dan ngasih tahu keberadaan James dan Lily yaitu ayah ibu Harry sebelum mereka terbunuh. Harry nggak ngasih Sirius dan Lupin buat bunuh Peter karena berpikir kalau ayahnya pasti nggak mau kalau sahabatnya saling membunuh. Mereka berencana buat bawa si Peter ke Azkaban, tapi sayangnya hari itu adalah hari purnama dan Lupin berubah jadi serigala. Sirius berusaha buat ngejar Lupin dan si Peter akhirnya berhasil kabur karena nggak ada yang jagain dia. Sirius luka parah karena kena cakaran serigala Lupin. Harry berusaha buat nolong Sirius, tapi dia kesulitan buat ngusir para Dementor yang berhasil menemukan Sirius. Mereka akhirnya selamat karena ditolong sama sosok misterius yang berhasil buat ngusir para Dementor. Harry bangun di UKS dan dapat kabar kalau Sirius udah ketangkap dan bakal dieksekusi. Harry dan Hermione akhirnya pergi ke masa lalu pakai kalung Hermione yang biasa dia pakai buat ikut kelas tambahan. Kali ini mereka nyelamatin Buckbeak dan Harry pengen tahu sosok misterius yang nyelamatin dia yang ternyata adalah dia sendiri dari masa depan. Mereka bantuin Sirius buat kabur dan balik ke UKS dengan on time. How did you get there? I was talking to you there. Profesor Lupin terpaksa mengundurkan diri karena dapat protes dari orang tua murid yang gak mau anaknya diajar sama serigala. Dumbledore ngumumin kalau mereka lagi-lagi punya guru pertahanan ilmu hitam yang baru yaitu Alastor Moody atau lebih dikenal dengan nama Mad-Eye Moody. Dumbledore juga ngumumin kalau Hogwarts bakal jadi tuan rumah untuk turnamen Triwizard atau turnamen sihir yang diadain tiap 5 tahun sekali antara 3 perwakilan dari sekolah sihir mereka masing-masing. Hogwarts kedatangan para hot girl dari Buxbatten Academy of Magic Prancis dan juga para boys dari Institut Darmstrang Bulgaria. Perwakilan masing-masing sekolah bakal dipilih sama si Goblet of Fire yaitu semacam piala ajaib. Harry nggak boleh ikutan turnamen karena masih di bawah umur. Darmstrang diwakilin sama Victor Krum, Buxbatten Academy diwakilin sama Fleur Delacour, dan juga Hogwarts diwakilin sama Cedric Diggory dari Hufflepuff. Ternyata piala apinya ngeluarin satu nama lagi yang kalian pasti udah bisa nebak yaitu si Harry Potter. Para panitia turnamen kebingungan karena seharusnya cuma ada 3 perwakilan dan Harry juga masih di bawah umur. Mereka akhirnya tetap masukin Harry karena setiap nama yang muncul udah terikat sama sebuah kontrak. Tantangan pertama dimulai, para peserta harus ngambil telur emas dari seekor naga yang berisi informasi tentang tantangan kedua. Harry akhirnya berhasil buat ngambil telur emasnya dengan bantuan sapu terbangnya. Setelah tantangan pertama selesai, ternyata akan diadakan acara Yule Ball, yaitu semacam pesta dansa buat perayaan Natal. Harry berencana mengajak Cho-Chang, yaitu kakak kelas Harry dari Ravenclaw, tapi Harry ditolak karena Cho-Chang ternyata udah diajak sama si Cedric. Ron cemburu karena Hermione datang sama Victor, tapi Hermione malah marahin Ron karena Ron telat ngajakin dia ke pesta dansa dan malah cemburu pas dia diajakin sama orang lain. Keesokan harinya, tantangan kedua dimulai dan tantangannya adalah buat nyelamatin seseorang yang dekat sama mereka yang sengaja diperangkap di bawah air. Singkat cerita, Harry menang dan berhasil nyelamatin Ron dan juga saudara perempuan Fleur, si Gabriel, karena si Fleur gagal buat nyelamatin si Gabriel. Untuk tantangan terakhir, mereka diharuskan melewati sebuah labirin yang mematikan dan cepet-cepetan buat sampai ke piala Triwizard. Harry dan Cedric sampai di sana samaan dan memutuskan buat nyentuh pialanya barengan. Pialanya ternyata meneleportasi mereka ke sebuah kuburan yang ternyata udah dijaga sama si Peter Pettigrew yang mau mengembalikan Voldemort ke wujud aslinya. Peter langsung ngebunuh Cedric dan bikin ritual make darah Harry dan ngorbanin tangannya buat ngembaliin Voldemort.
Voldemort akhirnya berhasil kembali ke wujud aslinya dan ngelepasin Harry buat diajak duel. Tongkat Harry dan Voldemort ternyata adalah saudara, jadi mereka nggak bisa saling menyakiti satu sama lain. Harry berhasil nyentuh piala Triwizard dan kabur sambil membawa tubuh Cedric. Profesor Moody membawa Harry buat diinterogasi, tapi Harry diselamatin sama Profesor Dumbledore, Snape, dan juga McGonagall. Mereka mengungkap kalau ternyata dia bukan Profesor Moody yang asli, melainkan adalah seorang Death Eater, yaitu pengikut Voldemort yang menyamar dengan minum Polyjuice dan mengurung Profesor Moody yang asli. Dia juga ngaku kalau dialah yang masukin nama Harry ke Goblet of Fire supaya akhirnya Harry bisa diteleport ke kuburan tempat dia ketemu sama Peter dan Voldemort. Voldemort telah kembali, tapi sayangnya Kementerian Sihir nggak percaya kalau Voldemort udah kembali dan nganggap Harry dan Dumbledore adalah seorang pembohong. Harry didatengin sama sekelompok orang yang ternyata adalah mantan para anggota dari The Order of Phoenix, yaitu sebuah organisasi rahasia yang dulu didirikan sama Dumbledore buat ngelawan Voldemort. Mereka ngajak Harry ke persembunyiannya Sirius Black dan ngasih tahu kalau mereka bakal ngebentuk The Order of Phoenix lagi. Hogwarts kali ini dapat dosen baru yang killer parah dari Kementerian Sihir, yaitu si Dolores Umbridge. Harry, Ron, dan Hermione bikin organisasi rahasia yang bernama Dumbledore Army dan ngerekrut beberapa murid Hogwarts secara diam-diam buat nyiapin mereka jika suatu saat Voldemort datang. Mereka latihan di sebuah ruangan rahasia dan Harry sepertinya nyoba buat deketin Cho Chang lagi karena ternyata Cho Chang juga ikut Dumbledore Army. Harry berhasil buat deketin Cho Chang, tapi sayangnya hubungan mereka harus kandas karena Cho Chang ternyata ngasih tahu Profesor Umbridge tentang organisasi Harry. Profesor Umbridge manggil orang-orang dari Kementerian Sihir buat nangkap Dumbledore dengan tuduhan kalau Dumbledore bikin pasukan buat menentang Kementerian Sihir. Dumbledore tentunya nggak mau ditangkap dan dia akhirnya berhasil kabur. Sayangnya hal itu bikin Profesor Umbridge jadi berkuasa di Hogwarts dan dia juga menyiksa Harry dan yang lain buat dapetin informasi. Hermione dapat ide buat ngajak Profesor Umbridge ke hutan terlarang dan ngasih tahu kalau di sana ada senjata rahasia Dumbledore. Ternyata itu adalah perangkap Hermione dan Profesor Umbridge akhirnya dibawa sama kawanan Centaur, yaitu para manusia setengah kuda. Harry dapat sebuah mimpi tentang sebuah ruangan yang berisi bola-bola ramalan dan salah satu ramalannya adalah tentang kelahiran Harry dan juga koneksinya sama Voldemort. Harry dan yang lain akhirnya pergi ke Kementerian Sihir buat menyusup ke Hall of Prophecy, yaitu ruangan yang ada dalam mimpi Harry. Mereka berhasil dapat bola ramalannya, tapi mereka dicegat sama Lucius Malfoy dan juga Bellatrix Lestrange yang juga pengikut setia Voldemort, tapi dia baru kelihatan karena baru dibebasin dari Azkaban. Akhirnya terjadi duel antara mereka, tapi sayangnya Harry dan yang lain masih lemah, tapi untungnya si Sirius datang dan bantuin mereka buat ngelawan antek-antek Voldemort. Anggota The Order of Phoenix yang lain juga akhirnya datang dan ngebantuin mereka buat ngelawan antek-antek Voldemort. Sirius Black kena mantra kematian dari Bellatrix dan Sirius akhirnya mati. Voldemort datang buat nyari Harry, tapi untunglah Dumbledore juga datang buat nyelamatin Harry. Sihir Dumbledore ternyata sebanding sama Voldemort dan Voldemort akhirnya terpaksa kabur. Orang-orang dari Kementerian Sihir ternyata ngeliat kejadian itu dan akhirnya mereka percaya kalau Voldemort telah kembali. Hogwarts kembali dipimpin sama Dumbledore dan Hogwarts kedatangan dosen baru lagi, yaitu Profesor Slughorn buat gantiin Snape jadi guru ramuan karena sekarang Snape udah dapat pekerjaan impiannya buat jadi guru pertahanan ilmu hitam. Di hari pertama ngajar, Profesor Slughorn ngadain lomba bikin ramuan dan yang menang bakal dapat ramuan keberuntungan. Harry dapat buku panduan yang dulu adalah milik seseorang yang dijuluki The Half-Blood Prince. Bukunya ternyata udah isi catatan kecil tentang cara bikin ramuan jadi lebih bagus dan Harry akhirnya dapat ramuan keberuntungannya karena dia berhasil menang berkat catatan yang ada di bukunya. By the way, Ron sekarang jadi pemain Quidditch dan ada cewek yang jadi tergila-gila sama dia dan bikin Hermione jadi cemburu. Seseorang kena kutukan gara-gara pakai kalung yang sebenarnya diperuntukkan buat Dumbledore. Ron keracunan gara-gara minum whisky yang sebenarnya mau dikasih ke Dumbledore, tapi gara-gara itu juga Ron akhirnya bisa balik lagi sama Hermione. Harry curiga sama Draco kalau dia pelakunya dan Harry nyerang Draco pakai mantra yang dia pelajarin dari buku panduan Half-Blood Prince dan Harry nggak tahu kalau mantranya bakal jadi sangat mematikan. Ginny yang trauma karena buku Tom Riddle akhirnya nyuruh Harry buat buang buku panduan punya si Half-Blood Prince itu. Dumbledore ngasih tahu Harry tentang memori dari Voldemort yang ngeliatin dia lagi nanya Profesor Slughorn tentang cara bikin Horcrux, yaitu sebuah benda yang berisi fragmen jiwa dari seseorang yang membuatnya. Jadi intinya si Voldemort pengen membagi jiwanya ke sebuah benda, jadi dia nggak bisa benar-benar mati. Di memorinya, Voldemort juga bilang kalau dia mau bikin 7 Horcrux yang ternyata salah satunya udah dihancurin sama Harry, yaitu buku diari Tom Riddle. Dumbledore ternyata juga memiliki salah satu Horcrux yang berupa cincin. Dumbledore ngajak Harry pergi buat nyari Horcrux lainnya dan sampai di sebuah gua tempat Horcruxnya disembunyikan.
Horcruxnya ternyata disembunyiin di balik ramuan beracun yang harus diminum buat dapetin Horcruxnya. Dumbledore jadi relawan buat minum ramuan beracunnya dan akhirnya dia berhasil buat ngabisin ramuannya. Pas mereka balik ternyata Hogwarts udah diambil alih sama para Death Eater, yaitu para pasukan Voldemort. Dumbledore nyuruh Harry buat sembunyi karena ada seseorang yang datang buat nyari dia. Ternyata yang datang itu adalah Draco dan para Death Eater yang lainnya. Draco ragu-ragu buat ngebunuh si Dumbledore dan akhirnya Snape datang dan gantiin posisi Malfoy buat ngebunuh si Dumbledore. Harry ngejar Snape dan nyerang Snape pakai mantra dari buku The Half-Blood Prince. Snape bilang kalau itu adalah mantranya karena dia ternyata adalah The Half-Blood Prince. Horcrux yang Harry dapat ternyata palsu karena ada orang yang berinisial RAB udah ngambil Horcruxnya duluan. Setelah tahu tentang Horcrux Voldemort, akhirnya Harry, Ron, dan Hermione berniat buat nyari dan ngancurin semua Horcruxnya. Filmnya dimulai dengan scene sedih karena Hermione terpaksa buat menghapus memori orang tuanya tentang dia karena Hermione bakal pergi buat nyari sisa Horcruxnya dan dia nggak tahu bisa kembali dengan selamat atau enggak. Jadi dia menghapus memori orang tuanya supaya mereka nggak sedih dan juga supaya mereka nggak diincar sama para Death Eater. The Order of Phoenix memutuskan buat pindah dari markas mereka di rumah keluarga Black karena mantra sihir Dumbledore buat nyembunyiin markas mereka udah mulai pudar seiring dengan kematiannya. Mereka akhirnya pindah ke rumah Ron supaya bisa mengamankan Harry dari kejaran para Death Eater. Mereka tahu kalau para Death Eater cepat atau lambat bakal nemuin Harry, jadi beberapa dari mereka minum Polyjuice dan berubah jadi Harry buat ngelabuin para Death Eater. Mereka akhirnya berpencar dan ternyata rencana mereka berhasil karena nggak selang beberapa lama mereka langsung dikejar sama para Death Eater. Nggak disangka-sangka ternyata Voldemort langsung turun tangan buat nangkep si Harry. Mereka berdua berduel tapi kali ini Voldemort pakai tongkat sihir yang dia pinjam dari Lucius Malfoy. Tongkat sihirnya ternyata nggak sebanding sama yang dipakai sama Harry dan Harry akhirnya berhasil buat ngalahin Voldemort dan balik ke rumah Ron dengan selamat. Harry berkumpul lagi sama yang lainnya tapi sayangnya Mad Eye Moody dan burung hantu peliharaan Harry mati terbunuh. Menteri dari Kementerian Sihir Rufus Grimgor datang buat nemuin Harry, Ron, dan Hermione atas permintaan Dumbledore. Dia datang buat ngasih 3 barang warisan yang dititipin sama Dumbledore. Ron dapat Deluminator, yaitu alat yang bisa ngambil sumber cahaya dan juga buat ngasih cahaya. Hermione dapat sebuah salinan buku misterius dan Harry dapat snitch emas yang dia tangkap pertama kali pas dia ikut turnamen Quidditch. Kakak Ron, Bill Weasley, ngadain pernikahan sama Fleur Delacour yang kalau kalian inget dia adalah lawan Harry pas turnamen Three Wizard. Mereka ngadain pernikahan di halaman rumah, tapi di sela-sela acara pernikahan mereka dapat berita kalau ternyata Kementerian Sihir udah diambil alih sama Voldemort dan si Rufus udah dibunuh. Pernikahannya diserang sama para Death Eater yang lagi nyari Harry, tapi untungnya Harry bersama Ron dan Hermione berhasil kabur. Mereka sembunyi di rumah Sirius Black untuk sementara dan mereka sadar kalau ternyata adik laki-laki Sirius yaitu Regulus Arcturus Black punya inisial RAB sama kayak yang ada di Horcrux palsunya. Harry, Ron, dan Hermione nanya si goblin penjaga rumah tentang Horcruxnya dan ternyata Horcruxnya udah dicuri. Mereka berhasil ketemu sama pencurinya dan dia bilang kalau Horcruxnya udah dijual ke Profesor Umbridge yang ternyata berhasil keluar dari hutan terlarang. Harry, Ron, dan Hermione nyamar pakai ramuan Polyjuice buat masuk ke Kementerian Sihir dan nyari Profesor Umbridge. Mereka bikin Profesor Umbridge pingsan dan nyuri Horcruxnya. Mereka pergi ke sebuah hutan belantara karena markas mereka di rumah Ron dan rumah Sirius udah nggak aman lagi. Mereka nyoba buat ngancurin Horcruxnya tapi nggak ada mantra yang berhasil. Harry ketemu sama hantu rusa yang nuntun dia ke sebuah danau beku yang ternyata di dalam danaunya ada pedang Godric Gryffindor yang dulu Harry pernah pakai buat ngelawan si monster Basilisk. Mereka akhirnya pakai pedangnya buat ngancurin Horcruxnya dan mereka berhasil. Hermione ngasih tahu Harry tentang simbol yang sering dia lihat dari buku yang dikasih sama Dumbledore. Harry ingat kalau dia juga pernah lihat ayahnya Luna, teman seangkatan mereka dari Ravenclaw yang juga pakai kalung yang bentuknya sama kayak simbol yang Hermione lihat di buku. Mereka datang ke rumahnya Luna dan nanya ayahnya tentang simbol yang dia pakai di kalungnya. Dia ngasih tahu kalau itu adalah simbol dari The Deathly Hallows. Sedikit cerita tentang The Deathly Hallows. Jadi ceritanya ada 3 orang bersaudara yang pengen buat menyeberangi sebuah danau. Dan karena mereka adalah penyihir, jadi mereka bikin sebuah jembatan supaya bisa ngelewatin danaunya. Setelah jembatannya jadi, mereka dicegat sama seorang malaikat kematian yang merasa ditipu sama mereka. Karena biasanya orang yang melewati danau itu pasti akan mati. Si malaikat maut akhirnya muji mereka karena berhasil buat menghindari kematian. Dan bilang kalau mereka masing-masing pantas buat dapat sebuah hadiah. Sang anak pertama minta sebuah tongkat yang lebih kuat daripada tongkat yang udah ada dan terciptalah The Elder Wand. Sang anak kedua minta sebuah benda yang bisa ngidupin orang mati dan terciptalah Resurrection Stone yang akhirnya dijadiin Horcrux sama Voldemort.
Dan yang terakhir, sang anak ketiga minta sesuatu yang bisa bikin dia pergi dari sana tanpa diikuti sama kematian. Si malaikat maut mengabulkan permintaannya dan dia ngasih potongan jubahnya dan terciptalah The Cloak of Invisibility yang sekarang dimiliki sama Harry. The Elder One dilambangkan sebagai garis lurus vertikal, Resurrection Stone sebagai lingkaran, dan Cloak of Invisibility sebagai sebuah segitiga. Dan kalau digabungin jadilah lambang The Deathly Hallow. Keberadaan Harry ternyata diketahui sama para Death Eater dan akhirnya mereka dibawa ke tempat Malfoy. Harry dan Ron disekap di penjara bawah tanah dan ternyata mereka ketemu sama Luna yang udah ketangkap duluan. Untungnya ada Dobby yang bantu mereka keluar dari penjara dan nyelamatin Hermione yang lagi diinterogasi sama Bellatrix. Dobby menteleport mereka semua ke tempat lain, tapi sayangnya pisau yang dilempar Bellatrix juga ikut ke teleport dan Dobby akhirnya mati. Di scene akhir movie-nya, Voldemort berhasil buat ngelacak keberadaan tongkat sihir Elder One yang ternyata pemakai tongkat terakhirnya adalah Dumbledore. Akhirnya kita sampai pada seri terakhir dari Harry Potter movies. Jadi setelah mereka mengubur mayat Dobby, Harry, Ron, dan Hermione minta si Griphook, goblin yang mereka selamatkan dari rumah Malfoy, buat ngebantuin mereka menyusup ke Bank Gringotts buat nyari Horcrux yang disembunyiin di berangkasnya Bellatrix. Hermione minum Polyjuice buat nyamar jadi Bellatrix, Ron nyamar jadi Death Eater, dan Harry make Cloak of Invisibility buat nyusup ke Bank Gringotts. Berangkas Bellatrix dijaga sama seekor naga, dan berangkasnya ternyata dikasih mantra duplikasi, jadi barang-barang di dalamnya bisa menggandakan diri. Harry akhirnya berhasil dapat Horcruxnya, tapi ternyata mereka dihianatin sama Griphook. Mereka akhirnya manfaatin naganya Bellatrix yang lagi ngamuk buat ditunggangin dan kabur dari Bank Gringotts. Harry dapat penglihatan kalau Voldemort tahu kalau Harry lagi ngincer Horcruxnya. Harry, Ron, dan Hermione pergi menyusup ke Hogwarts karena Harry juga dapat penglihatan tentang Horcrux Voldemort yang ada di asrama Ravenclaw. Harry akhirnya ketahuan sama Profesor Snape, tapi untungnya Profesor McGonagall datang dan berduel sama Profesor Snape. Profesor Snape akhirnya kabur dan Hogwarts terselamatkan untuk sementara. Voldemort dan pasukannya akhirnya datang buat nyerbu Hogwarts dan terjadilah perang Hogwarts. Harry nyari Horcrux lainnya di asrama Ravenclaw dan ketemu sama hantu Helena Ravenclaw, yaitu anak dari salah satu founder Hogwarts, yaitu Rowena Ravenclaw. Helena ngasih tahu Harry tentang Horcruxnya yang ternyata adalah mahkota ibunya. Voldemort sadar kalau Horcruxnya tinggal satu, yaitu ularnya Nagini. Voldemort juga sadar kalau tongkat Elder One-nya nggak mau melayani dia karena ternyata tongkat Elder One cuma bisa pindah kepemilikan kalau ada yang bisa mengalahkan pemilik sebelumnya. Akhirnya Voldemort mencari Snape karena dia tahu kalau Snape lah yang membunuh Dumbledore. Voldemort ngasih tahu Snape kalau dia adalah pengikut yang baik, tapi akhirnya Snape tetap dibunuh. Harry, Ron, dan Hermione ngedatengin Profesor Snape yang lagi sekarat dan Snape nyuruh Harry ngambil tetesan air matanya supaya Harry bisa melihat memori masa lalu Snape. Ternyata si Lily, ibu Harry, adalah cinta pertama Snape. Tapi sayangnya Lily akhirnya menikah sama James, yaitu bapak Harry yang ternyata dulu suka ngebully Snape sama teman-temannya. Tapi walaupun begitu, Snape tetap cinta sama Lily sampai akhirnya Lily mati dibunuh sama Voldemort dan bikin hati Snape hancur. Sejak saat itu, Snape sebenarnya udah jadi orang yang baik dan bahkan dia diam-diam juga menjaga Harry pas lagi di Hogwarts. Harry juga melihat percakapan Snape sama Dumbledore kalau ternyata Harry adalah sebuah Horcrux yang gak sengaja dibuat sama Voldemort saat dia berusaha membunuh Harry. Jadi pada akhirnya Harry harus mati supaya bisa membunuh Voldemort. Harry memutuskan buat pergi ke hutan terlarang karena dia mau nyerahin diri ke Voldemort. Sebelum dia nyerahin diri, dia membuka snit emas warisan dari Dumbledore yang ternyata di dalamnya berisi Resurrection Stone. Harry kemudian memakai Resurrection Stone-nya buat ngobrol sama orang tuanya yang udah meninggal. Harry akhirnya nyerahin diri ke Voldemort dan Harry terbunuh. Harry nyampe di alam baka dan dia disambut sama Dumbledore. Dumbledore ngasih tahu Harry kalau dia belum mati sepenuhnya karena sebenarnya yang dibunuh sama Voldemort adalah jiwanya sendiri yang berbentuk Horcrux. Roh Harry balik lagi ke tubuhnya tapi Harry pura-pura mati untuk sekarang. Harry ngeliatin kalau dia masih hidup dan perang Hogwarts berlanjut lagi. Ron dan Hermione dikejar sama ularnya Voldemort, tapi untungnya Neville, teman seasrama mereka datang dan nebas ularnya pakai pedang Gryffindor. Dengan kematian ularnya, maka semua Horcrux Voldemort udah berhasil dihancurkan dan membuat Voldemort udah nggak abadi lagi. Harry dan Voldemort akhirnya berdua lagi untuk yang terakhir kalinya. Tongkat Elder One yang dipakai Voldemort nggak mau nyerang Harry karena sebenarnya yang berhasil ngalahin pemilik sebelumnya, yaitu Dumbledore, adalah Draco, bukannya Snape. Karena si Draco berhasil ngelucutin tongkat Elder One-nya dari tangan Dumbledore, dan kemudian Harry juga berhasil ngerebut tongkatnya dari Draco. Jadi pemilik yang sah tongkatnya sekarang adalah si Harry. Pertarungan Harry dan Voldemort akhirnya selesai dan Voldemort akhirnya bisa dikalahkan. Harry kembali bersama Ron dan Hermione dan Harry memutuskan buat membuang tongkat Elder One-nya karena dia nggak mau ada korban karena tongkatnya lagi.
Di epilognya bercerita tentang kehidupan Harry, Ron, dan Hermione 19 tahun kemudian yang lagi nganterin anak-anak mereka di stasiun kereta menuju Hogwarts. Jadi pada akhirnya si Hermione menikah sama Ron dan punya 2 anak yaitu Rose dan Hugo. Harry menikah sama Ginny Weasley yaitu adik Ron dan mempunyai 3 orang anak yaitu James, Albus, dan yang terakhir Lily. Oke guys, itulah dia storyline dari Harry Potter The Movies. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan kalau kalian berkenan, kalian bisa mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Sekian dari kami dan have a nice day.